Bacaan dari kitab Yeremia. Pada masa Raja Yosia, turunlah firman Tuhan kepadaku sebagai berikut. Hai Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku sudah mengenal engkau. Dan sebelum engkau dilahirkan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka baiklah engkau bersiap. Bangkitlah dan sampaikanlah kepada bangsa Yehuda segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku membuat engkau takut terhadap mereka. Mengenai aku, sungguh pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota benteng, tiang besi dan tembok tembaga terhadap seluruh negeri ini. Engkau harus menentang raja-raja Yehuda dan para pemukanya, menentang para imam dan rakyat negeri ini. Mereka akan menentang engkau, tetapi tidak mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang darimu, ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang darimu, ya Tuhan. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskan dan luputkanlah aku, oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dan selamatkanlah aku. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang darimu, ya Tuhan. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku, ya Allahku, luputkan aku dari tangan orang fasik. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang darimu, ya Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, berusahalah memperoleh karunia-karunia yang paling utama.
dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku seperti gong yang bergaung atau canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, serta memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, murah hati, dan tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan tidak bertindak kurang sopan. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak cepat marah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersuka cita atas kelaliman, tetapi atas kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, dan pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap, dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, hilanglah yang tidak sempurna itu. Ketika masih kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, dan berpikir seperti kanak-kanak pula. Tetapi sekarang, setelah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sekarang kita melihat gambaran samar-samar seperti dalam cermin, tetapi nanti dari muka ke muka. Sekarang aku mengenal secara tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, sebagaimana aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, harapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Haleluya, 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 haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak di rumah ibadat di kota asalnya. Katanya, pada hari ini digenapilah nas kitab suci pada waktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah dia ini anak Yusuf? Kemudian Yesus berkata kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Lakukanlah di sini, di tempat asalmu ini, seperti yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Lagi pula aku berkata kepadamu, dan kataku itu benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang disembuhkan selain Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam bacaan pertama pada hari ini kita mendengarkan dan melihat dari kitab Yeremia. Di sini kita melihat bagaimana panggilan Tuhan kepada Yeremia. Dikatakan di dalam bacaan pertama ini bahwa Yeremia dipanggil oleh Allah sejak dari kandungan, sejak ia dibentuk dalam rahim ibunya. Ia telah dipilih dan dipanggil oleh Allah untuk menjadi sarana keselamatan Allah. Yeremia menjadi nabi di Israel untuk menyadarkan umat Israel yang saat itu sudah mulai berpaling dari Allah Israel dengan menyembah berhala, dan pada akhirnya mereka ke Mesir. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yeremia mengingatkan orang-orang Israel. Namun di sini juga akhirnya Yeremia mendapat tantangan yang begitu besar dari orang-orang Israel saat itu yang tidak mau mendengarkan Yeremia. Begitu pula dalam bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini. Ini masih kelanjutan dari bacaan Injil yang kemarin, yang minggu lalu, di mana Yesus pulang ke rumahnya di Nazaret. Di sana ia membacakan kitab Nabi Yesaya. Dan Yesus mengatakan bahwa pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarnya. Semua orang terpesona. Namun kemudian ada juga orang-orang yang mempertanyakan tentang kuasa Yesus ini. Dari mana ia memperoleh semua ini? Bukankah dia ini anaknya Yusuf? Dia salah seorang dari keluarga kita sendiri, saudara kita sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa memperoleh ilmu yang begitu besar seperti itu? Beneran entah itu, mungkin kalau bahasa Surabayanya seperti itu sekarang. Lalu kemudian dikatakan oleh Yesus, Yesus tahu apa isi hati mereka. Maka dari itu Yesus mengatakan kepada mereka,
Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, lakukanlah di sini, di tempat asalmu, segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum dan selanjutnya. Dan yang menarik di sini Tuhan Yesus juga membagikan bagaimana kuasa Allah ini juga terjadi. Keselamatan Allah juga terjadi kepada orang-orang di luar Israel. Bagaimana zaman Nabi Elia dan juga Nabi Elisa. Di saat Nabi Elia ada banyak kelaparan terjadi di Israel. Tetapi justru yang diselamatkan Allah adalah seorang janda di Sarfat di luar Israel. Begitu pula dengan Nabi Elisa. Ketika terjadi wabah kusta, justru Allah menyelamatkan Naaman beserta keluarganya yang bukan merupakan orang Israel. Tentu hal ini membuat orang-orang yang mendengar saat itu menjadi marah, emosi. Mereka marah dan ingin membunuh Yesus dengan cara melemparkan dia dari tebing. Tetapi yang luar biasa di sini adalah Yesus lewat di tengah-tengah mereka dan pergi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dua hal ini dari bacaan pertama dan bacaan Injil, kita dapat melihat bagaimana kasih Allah sungguh-sungguh nyata kepada semua orang. Allah begitu mengasihi Israel, mencintai Israel. Maka Allah mengutus Yeremia dan juga para nabi yang lain untuk mewartakan karya keselamatan Allah, karya kasih Allah. Karena Allah ingin supaya orang Israel bertobat dan kembali kepada jalannya. Begitu pula dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus juga ingin agar supaya orang-orang Israel juga bertobat. Yang memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Keselamatan sudah datang kepada semua orang yang mau mendengar dan percaya kepada Dia. Dan keselamatan Allah bukan hanya bagi orang-orang Israel saja, tetapi bagi semua orang yang mau mendengarkan dan memiliki kasih. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kasih Allah begitu besar dan nyata kepada seluruh manusia, kepada kita semua. Namun kalau kita melihat kenapa Yesus ditolak, mengapa Yeremia ditolak? Karena mereka yang mendengarkannya tanpa memiliki kasih. Ketika seseorang tidak memiliki kasih, tetapi dipenuhi dengan keiri hatian, cemburu, percekcokan, balas dendam dan sebagainya, maka yang terjadi tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Maka dari itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, melalui bacaan-bacaan pada hari ini, bacaan pertama, kedua, dan bacaan Injil, kita selalu disadarkan untuk selalu memiliki semangat kasih. Bacaan kedua menggarisbawahi bagaimana kasih itu dapat diwujud nyatakan. Kasih itu sabar, ia murah hati, tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri kepada ketidakadilan. Ia percaya kepada segala sesuatu. Ia sungguh-sungguh, ia tidak sombong, tidak bertindak kurang sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri dan sebagainya. Saudaraku yang terkasih, ketika kita mendengarkan suara Tuhan melalui sabdanya yang kita dengar dalam perayaan Ekaristi dengan penuh kasih, maka kita akan sungguh-sungguh dapat merasakan Allah yang berfirman kepada kita. Allah yang sungguh-sungguh menyatakan kehendaknya kepada kita. Namun kalau hati kita dipenuhi dengan kedengkian, hati kita dipenuhi dengan dendam, iri hati kita dipenuhi dengan kedosaan, maka yang terjadi kita juga tidak akan mendengarkan suara Tuhan. Dan sepulang Ekaristi pun kita juga tidak mendapatkan sesuatu dari perayaan Ekaristi yang kita rayakan. Oleh karena itu kita diajak untuk membuka hati kita terlebih dahulu, merendahkan diri di hadapan Allah, membuka hati kita terlebih dahulu agar supaya kita dapat mendengarkan suara Tuhan. Dan selanjutnya kita pun seperti Yeremia dan Tuhan Yesus, kita juga dipanggil dan diutus untuk mewartakan kasih Allah. Yesus adalah kegenapan kasih Allah itu. Ia telah menyerahkan dirinya bagi Anda dan saya dengan wafat dan kebangkitannya di kayu salib. Ia sudah memberikan dirinya untuk karya keselamatan Allah. Dan ia sudah menyatakan dirinya bahwa pada hari ini genaplah nas itu. Artinya keselamatan Allah sungguh-sungguh nyata kepada kita semua. Oleh karena itu kita diajak juga sebagai pewarta-pewarta sabda Allah di dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah menjadi pewarta sabda Allah. Dan menjadi pewarta sabda Allah bukan hanya milik para romo, suster, frater, atau katekis.
Pewartaan sabda Allah adalah milik kita semua. Kita semua yang telah dipanggil dan dibaptis. Dengan pembaptisan kita, dengan rahmat pembaptisan kita disadarkan dan diajak untuk senantiasa berani menjadi nabi-nabi dalam kehidupan kita. Maka dari itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berani mewartakan kebenaran ini. Kita berani tetap hidup sabar, rendah hati, tidak sombong, tidak memegahkan diri, tulus hati, lebih berpihak pada kebenaran dan keadilan dan sebagainya. Kita diajak untuk senantiasa selalu mewartakan kasih itu dan mengenakan kasih itu dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam keluarga kita, bagaimana kita menerapkan kasih itu dalam keluarga kita. Bagaimana kita menjadi juru damai. Bagaimana kita menjadi orang yang sungguh-sungguh dengan rendah hati mau menerima segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga kita. Kita mensyukuri apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga kita, bukannya mengeluh dengan kehidupan keluarga. Kadang-kadang orang jadi konflik dalam keluarga karena suka mengeluh dalam kehidupan keluarga. Wah, suamiku kurang begini, istriku kurang begini, anakku begini, orang tuaku begini dan sebagainya. Kurang bersyukur karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Begitu pula dalam lingkungan kerja kita, dalam hidup masyarakat kita. Hendaknya kita mensyukuri rahmat Allah yang begitu besar. Maka ketika kita bisa menerapkan itu, cinta kasih itu dalam hidup kita, kita pun juga akan secara tidak langsung telah mewartakan kasih Allah itu. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah melalui perayaan Ekaristi yang kita rayakan pada pagi hari ini, kita mohon rahmat Allah agar kita diberikan kerendahan hati dan keterbukaan iman, agar supaya kita mampu mendengarkan suara Tuhan dan menerapkan suara Tuhan itu dalam hidup kita sehari-hari. Dan kita mohon rahmat Allah agar supaya kita berani untuk mewartakan cinta kasih Allah dalam kehidupan kita dengan hidup seturut dengan kehendak Allah dan hidup dalam nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Sehingga dengan itu kita sungguh-sungguh mampu mewartakan karya cinta Allah kepada semua orang, kepada segala bangsa, agar supaya warta kerajaan Allah semakin kita sebarluaskan dimanapun kita berada. Dan hidup kita pun selalu dituntun oleh Allah sendiri. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.